Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Fatimatu Zahro, kerap dipanggil Salwa. Dan kali ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan penulisan yang sering kita temui di tempat umum maupun media massa. Mulai dari musola, banner makanan, papan praktik dokter, hingga pengumuman kos. Kesalahan seperti ini sering muncul bukan karena tidak tahu, tetapi karena kebiasaan atau alasan tertentu. Yuk kita bahas satu persatu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, saya menemukan pada musola yaitu tulisan seperti ini, yakni mohon semua alas kaki ditaruh di atas paving. Seharusnya kata ditaruh karena awalan di yang membentuk kata kerja pasif harus digabung. Jadi tidak perlu dipisah ya dengan kata dasarnya. Alasan banyak orang menulis ditaruh secara terpisah biasanya karena ingin menonjolkan dua kata agar lebih mudah dibaca atau karena terbawa kebiasaan penulisan informal. Tetapi dalam bentuk resmi, penulisannya tetap harus digabung menjadi ditaruh tanpa pisah. Dan yang kedua, saya juga menemukan pada banner makanan yaitu tulisan seperti ini. Di sini dengan semuanya di kapital tanpa spasi dan menggunakan tanda seru yang banyak. Seharusnya di sini itu dipisah karena di sini berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, bukan awalan kata kerja. Bentuk di sini sering dipilih karena dianggap lebih padat dan menarik perhatian pembaca, apalagi bila dipakai pada banner atau promosi. Tetapi, tetap saja secara ejaan yang benar tetap di spasi sini agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, saya menemukan pada papan praktik dokter seperti ini tulisan praktek dokter gigi yang umum digunakan. Sebenarnya penulisan ini kurang tepat karena menurut KBBI bentuk yang benar bukanlah praktek, melainkan praktik. Alasannya, masyarakat terbiasa mengucapkan kata praktek karena pelafalan tersebut lebih mudah dan sudah lama dipakai secara turun-temurun. Namun, sekali lagi tetap saja, secara baku dan resmi, bentuk yang diakui tetaplah praktik, terutama dalam papan nama dan dokumen profesional. Dan yang terakhir, saya juga menemukan pada penulisan terima kos muslimah. Sering dijumpai di pinggir jalan, penulisannya biasanya memilih bentuk itu agar singkat dan mudah dibaca dari jauh. Namun, secara baku, penulisan tersebut harusnya menerima kos muslimah. Kata terima perlu menjadi menerima agar lengkap secara tata bahasa. Dan kata kos ditulis menjadi kos karena berasal dari serapan bahasa Belanda yang disesuaikan dalam KBBI sehingga tidak perlu ditambahi T. Jadi T-nya dihilangkan ya. Dengan demikian, penulisan yang benar dan sesuai kaidah PUEB adalah menerima kos muslimah seperti ini ya. Dan dari beberapa contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kesalahan penulisan di tempat umum sering terjadi bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena sudah menjadi kebiasaan atau dianggap hal yang sepele. Padahal penggunaan ejaan yang sesuai ejaan bahasa Indonesia sangat penting agar pesan yang disampaikan lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mari kita biasakan menulis dengan ejaan yang benar sebagai bentuk kepedulian terhadap bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Sekian. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Salwa Fatimatu Zahro, undur diri dan terima kasih karena telah mendengarkan dari awal. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian.